bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Perubahan, melakukan perubahan atau kita tergerus mati. Pilihannya adalah kita hidup dan hadapi perubahan itu. Apa perubahan itu? Perubahan itu adalah mengubah fokus kita. Mengubah fokus kita dari menerima menjadi memberi. Mari kita ubah fokus hidup kita dari sekedar menerima menjadi memberi. Prinsip mengubah fokus ini adalah prinsip mengubah dari keegoisan kita yang picik menjadi ingin menambah nilai, ingin menaburkan benih kebaikan kepada sesama. Seharusnya kita ketika hidup, setiap pagi ketika kita bangun dari tidur kita bertanya, akankah saya menuai panen? Atau sudahkah saya menabur hari ini? Jadi, pertanyaan itu akan menggali nilai-nilai psikospiritual kita, emosi kita. Jadi, apakah kita berfokus untuk menambahkan nilai kepada orang lain atau mengambil nilai dari orang lain? Ubah fokus kita dari diri kita sendiri menjadi fokus kepada orang lain. Kita hendaknya, seyogyanya, ingin memberi lebih banyak daripada menerima. Kita mengubah fokus kita menjadi berfokus pada menabur, bukan menuai. Nah, yang pertama, kita perlu berfokus menambah nilai setiap hari. Jadi tadi sudah saya katakan, hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, di mana saya menambah nilai hari ini? Kita seharusnya mengisi agenda harian kita, jadwal kita, dengan ingin menambah nilai kepada sesama kita setiap hari. Kita hendaknya bertanya kepada diri kita sendiri, ada lagi nggak kesempatan yang bisa saya berikan untuk membantu orang lain hari ini? Sekali lagi, pertanyaan itu membantu emosi kita, psikis kita untuk terus memberi. Ada siklus di dalam memberi, di dalam menabur kebaikan, yaitu kita punya keyakinan. Keyakinan itu akan melahirkan harapan. Harapan akan menumbuhkan niat. Niat membantu kita memprioritaskan fokus. Fokus membantu kita melihat kesempatan. Dan hanya ketika melihat kesempatan, kita dapat mengambil tindakan. Dan ketika kita melakukan tindakan, hasrat kita pun berkobar untuk berbuat lebih baik. Kemudian, hasrat yang berkobar itu menguatkan keyakinan. Dan siklus itu akan berulang. Lalu yang selanjutnya, yuk kita menambah nilai sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Hal ini ada hubungan dengan prinsip tabur tuai, dengan prinsip benih yang kita tabur dan panen.
yang kita akan rasakan. Jumlah nilai dari benih akan menentukan panen. Kalau kita menabur benih yang banyak, maka panenannya juga akan banyak. Tapi persoalannya, kenapa sih banyak orang yang enggak mau bermurah hati sama orang lain? Kenapa banyak orang kurang gemar, tidak gemar membantu orang lain? Padahal semua orang tentunya ingin panen besar. Kita ingin panen besar. Saya yakin guys semua, sahabat Mr. Sorchan semua pengen panen besar. Tetapi kita nggak bisa mengharapkan hasil yang besar dari investasi yang kecil. Landasan dan inti dari setiap mimpi kita, impian kita, agar impian terwujud berasal dari menabur benih-benih positif. Jadi di dalam kehidupan kita berhentilah berangan-angan, berhenti berwacana dan mulai bekerja. Ketimbang kita pengen tahu resep rahasia kesuksesan, yuk kita sekarang menabur aja benih kesuksesan itu. Ada salah seorang bernama James. Dia sangat dermawan. Dia sering memberikan nominal uang yang cukup besar ke lembaga-lembaga untuk melakukan amalan. Lalu ditanya, kenapa sih James kamu seperti itu? Saya terinspirasi kepada peristiwa di mana saya dan teman saya menumpang kapal dan menangkap 125 lobster. Ketika saya taruh 125 lobster itu, ternyata rak pendingin atau pembeku saya penuh banget. Lalu suatu saat teman saya datang ke rumah saya dan saya kasih dia lobster. Dia senang. Lalu akhirnya, banyak orang yang senang nih. Padahal lobster ini kalau 125 lobster bisa untuk 1 tahun. Tapi seminggu itu si James memberikan kepada teman-temannya. Dan singkat kata, akhirnya lobsternya tinggal 3 ekor aja. Dari cadangan setahun jadi cukup sekali masak. Lalu beberapa hari kemudian dia mencium bau busuk di arah garasi karena dia menaruh di garasi. Oh, di garasi saya kok ada bau busuk. Dan dia lihat, bau busuknya muncul dari lobster itu. Karena mesin pendinginnya atau mesin pembekunya, listriknya padam dan rusak. Lalu dia bilang, bersyukur ya, cuman 3 yang busuk. Dan yang 122 lobster udah saya kasihkan ke orang. Lalu, dari pengalaman itulah, dia berpikir, dia harus banyak memberi daripada nanti mengalami kebusukan. Dia mengerti paradoks dari kalimat ini. Ia meyakini kebenaran dari paradoks ini. Apa yang Anda simpan akan hilang, dan apa yang hilang akan tersimpan untuk Anda. So, marilah kita menabur kebaikan kepada sesama. Dan tips satu lagi dari Mr. Sorchan, jangan pernah menunda untuk menambah nilai. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik. Banyak orang menunda berbuat baik seolah-olah mereka harus menunggu izin, menunggu inspirasi. Jangan. Kita tidak harus menunda-nunda menabur benih yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, kita harus punya semboyan. Jadilah orang yang pertama yang memberi atau menambahkan nilai
ke dalam diri orang lain selagi bisa. Karena saya tahu orang-orang yang menambah nilai kepada saya ketika saya sedang SD itu guru SD saya. Di SMA, guru SMA saya, wali kelas saya. Lalu di sepanjang hidup saya ketika saya menjalankan profesi, itu adalah kakak saya, abang kandung saya yang memberikan kekuatan, menolong saya saat saya lemah. Dan juga orang yang pertama kali menolong adalah pasangan saya. Saya bisa seperti ini karena ada orang yang memberi pertolongan kepada saya. Saya pun sekarang hendaknya menjadi orang yang pertama kali menolong sesama. Salam perubahan. Salam mengubah fokus dari menerima menjadi memberi. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.